Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, ketemu kembali dengan saya Bu Hanifah. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang baru di bab yang baru, yaitu tentang himpunan. Ini sudah saya tuliskan definisi dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Tolong perhatikan kata-kata yang saya garis bawah ini ya, diberi batasan dengan jelas. Aslinya himpunan itu sama dengan kumpulan atau kelompok, sama saja. Dalam matematika disebutkan dengan himpunan. Nah, sekarang contohnya. Di sini saya punya contoh sebelah sini dan sana. Yang pertama, kumpulan siswa kelas 7. Kalau kita mencari siswa kelas 7, kita kan bisa memberi contoh. Siapa saja anggota siswa kelas 7. Berarti yang masuk ke dalam kumpulan ini hanya yang kelas 7 saja. Kelas 8, 9 nggak akan masuk. Nah, misalkan siswa kelas 7 kita beri contoh anggotanya, misalkan saya punya Iqbal. Kemudian ada Arga. Kemudian ada Salsabila, misalkan ini ya. Ada anggotanya. Ini kumpulan siswa kelas 7. Berarti kumpulan di sini adalah merupakan himpunan. Ini merupakan himpunan. Nah, sekarang kumpulan makanan yang lezat, contoh yang berikutnya. Bisakah kalian memberikan contoh pada saya kumpulan makanan yang lezat itu apa saja? Kalau misalkan sampean ngomong bakso misalkan, iya kalau anaknya suka bakso, kan ada sebagian anak yang nggak suka. Kemudian mie ayam, ya mie ayam timbang bakso. Ada yang bilang begitu. Makanya karena makanan yang lezat di sini kan kata-kata lezat. Lezat di sini batasannya nggak jelas. Maka kumpulan ini bukan merupakan himpunan. Saya tulis di sini ya, bukan himpunan. Makanya saya bedakan sebelah sini dan sebelah sana. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Kumpulan buah yang berawalan huruf A. Kita bisa memberi contohnya. Misalkan apel. Ini kan huruf depannya A, kemudian ada anggur, kemudian ada lagi alpukat, gitu ya. Nah, sekarang kumpulan lukisan yang indah. Ini juga pandangan orang tentang indah. Ini kan kata sifat ya, kan macam-macam. Ada yang bilang wah lukisan kok diharani api, ada yang bilang oh ini enggak indah dan kurang. Makanya kumpulan lukisan yang indah bukan merupakan himpunan. Nah, sekarang ini juga kumpulan siswa yang tinggi. Tinggi ini sapiro. Orang sih ngomong 100 cm itu sudah tinggi. Oh enggak, ya lebih tinggi 150. Ada yang lebih tinggi 170. Karena di sini hanya berupa kata sifat saja. Jadi batasannya nggak jelas. Ini bukan himpunan. Coba bedakan contoh ini dan contohnya sini. Ini sama-sama tinggi kata sifatnya. Cuman ini ada batasnya. Batasnya apa? Tingginya yang lebih dari 140. Berarti kita membuat kumpulan itu di kelompok no. Sing lebih dari 140 masuk kumpulan ini. Yang enggak, yang kurang atau lebih enggak masuk. Itu bedanya yang bukan himpunan dan yang himpunan. Batasannya jelas ini ya, lagi sini diberi batasan dengan jelas. Nah, sekarang cara penulisannya. Cara penulisan himpunan dalam matematika. Yang pertama memakai huruf kapital. Misalkan huruf kapital ya, huruf besar ini A, B pakai gitu ya, dan seterusnya. Hurufnya huruf besar A sampai Z. Kemudian dibatasi dengan kurung kurawal. Sudah tahu kurung kurawal? Kurung kurawal itu yang seperti ini. Ada namanya kurung biasa, ada namanya kurung siku. Ini nanti ada fungsinya masing-masing dalam matematika. Tapi kalau kita bicara tentang himpunan, dibatasi oleh kurung kurawal. Misalkan ini ya, kita nulis kumpulan siswa kelas 7. Cara penulisannya adalah A adalah himpunan. Jadi kurung kurawal ini dibaca himpunan siswa kelas 7.
A, tetap dibaca A sama dengan dibaca adalah. Huruf kurawal ini mewakili kata himpunan. A adalah himpunan siswa kelas 7. Nah, untuk konsep himpunan saya kira cukup sampai di sini dulu. Setelah ini dilanjut dengan video berikutnya tentang cara menyajikan himpunan atau menyatakan suatu himpunan. Saya Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.